2022 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Barisan disiapkan. Barisan, jalan-jalan. Siap! Gerak! Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! 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 Laporan. Lapor apel pagi Senin 3 Januari 2022. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Untuk mengenang bahwa para pahlawan mengheningkan cipta dimulai. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk amanah, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para pejabat Eselon 4 di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Riau, ada Polanjungan, Pak Jun, kemudian ada Sudit Bumpro, Ibu Ica, dan juga PLH, Pak Subak TU, Pak Bambang, dan fungsional Pak Rijal. Selanjutnya tentu Bapak Ibu, keluarga besar Badan Penghubung Provinsi Riau yang sangat kami cintai dan kami muliakan. Pertama tentunya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena mungkin sudah hampir 2 tahun kita tidak melaksanakan apel sebagaimana hari ini. Jadi sebagai PNS, sebagai ASN ataupun THL barangkali seluruh keluarga besar PNS mungkin merasa rindu juga. Rindu suasana yang seperti hari ini. Jadi ini memang sesuai dengan edaran Bapak Gubernur agar seluruh OPD termasuk juga kita melaksanakan apel pagi awal tahun 2022. Oleh karena itulah, meskipun kita masih di tengah pandemi, tapi alhamdulillah sudah jauh lebih berkurang. Hari ini kita bersama-sama kembali melaksanakan apel di halaman kantor yang kita cintai. Bapak Ibu, seluruh keluarga besar Badan Penghubung yang kami hormati,
Pertama dan utama tentunya kami mengucapkan selamat tahun baru. Ya. Selamat tahun baru 2022 Masehi. Semoga dengan tahun baru ini semangat kita juga baru. Kinerja kita juga insya Allah bertambah baik dari hari-hari sebelumnya. Kemudian barangkali ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, mungkin barangkali Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwa telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Jadi hanya ada 2 OPD yang tidak dilakukan penyederhanaan itu, yaitu Badan Penghubung dan Rumah Sakit Petalabumi. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kita tidak masuk dalam proses penyederhanaan, karena mungkin kita sudah lama sederhana. Karena dulu kita kan sempat eselon 2 di sini dengan struktur yang lebih gemuk, ya. Jadi kita sudah lama sederhana. Jadi pada saat ini dilakukan penyederhanaan, kita alhamdulillah disederhanakan lagi. Jadi hanya ada 2 PD saja. Bapak Ibu mungkin mengetahui bahwa hampir 500 jabatan struktural, ya, eselon 3, eselon 4 berubah fungsi menjadi fungsional. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ke depan birokrasi pemerintah kita akan lebih mengarah kepada fungsi, ya. Jadi Anda bisa apa? Kita bisa apa? Ini yang akan dinilai ke depan. Sementara untuk jabatan struktural sudah sangat kompetitif. Jadi mungkin Bapak Ibu yang masih berkeinginan untuk menduduki jabatan struktural, pasti ke depan akan lebih kompetitif. Karena kuotanya semakin terbatas. Jadi oleh karena itu, mari sama-sama terus kita asah skill dan kemampuan kita, ya. Tingkat kompetitiveness kita harus terus bertambah. Kita harus punya nilai tambah, added value kalau kata orang barangkali. Jadi kita jangan pernah merasa bahwa kita sudah cukup, bahwa kita sudah pandai, bahwa kita sudah bisa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ke depan kompetisi akan semakin kompetitif. Ke depan kita hanya akan bicara soal fungsi. Sekali lagi, seperti yang kami sampaikan tadi, Anda bisa apa? Kita bisa apa? Dengan itulah ke depan kita akan menilai sesuai dengan grade yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ini harus memompa semangat kita, memberikan motivasi kepada kita untuk terus mengembangkan potensi diri kita masing-masing, agar kita benar-benar mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, khususnya Badan Penghubung Provinsi Riau, di mana kita saat ini sedang bekerja. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kemudian tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin mengingatkan kembali kepada kita semua tentang kedisiplinan. Nah, ini memang masalah klasik yang terjadi di semua tempat. Masalah kedisiplinan. Hari ini sepertinya ini kita informasi saja, di lingkungan pemerintah DKI khususnya sekolah-sekolah, ya, itu juga sudah mulai semua tatap muka. Kebetulan kami tadi juga sudah pergi ke sekolahnya tatap muka. Artinya apa? Artinya ke depan kemungkinan kita untuk bekerja seperti biasa akan terjadi lagi. Jadi kemungkinan yang namanya WFH itu kemungkinan insya Allah akan segera dihapus. Karena terus terang sepertinya sulit, ya, sulit bagi kita untuk mengontrol kalau sudah WFH.
Yang kebanyakan mungkin bukan WFH. WFH itu kan work from home gitu kan. Tapi yang kebanyakan mungkin sleep from home, tidur dari rumah. Ya, jadi sulit mengukurnya. Jadi sekali lagi kami berharap kepada kita semua, mari kedisiplinan ini sama-sama kita tingkatkan lagi ya. Kami juga sudah minta izin kepada BKD untuk mulai kembali menerapkan fingerprint. Ini terus terang maksud dan tujuannya adalah untuk lebih baik atau untuk lebih optimal mengontrol soal absensi. Jadi walaupun mungkin bulan pertama ini ya kita anggap penyesuaian dulu ya, sosialisasi dulu, karena kita sudah hampir 2 tahun ya tidak pakai fingerprint. Tapi bulan-bulan selanjutnya betul-betul akan kita terapkan secara full dan sesuai aturan yang ada. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu semua, mari kita kembali menerapkan kedisiplinan untuk diri kita masing-masing dalam bekerja di kantor. Khususnya lagi kami mohon maaf, minimal ya mungkin agak kasar barangkali, kami mohon maaf, minimal untuk menghalalkan ya, menghalalkan uang yang kita terima setiap bulan. Itu barangkali ya, ini kami mohon maaf. Jadi kalau kita bersyukur pada Allah ya, di lingkungan pemerintah Provinsi Riau sampai hari ini tidak ada yang namanya kita dengar yang namanya potongan-potongan. Mungkin kalau tempat lain ya, apalagi di swasta tentunya banyak, ada yang dipotong 50%, ada yang dipotong bahkan sampai 70% ada, bahkan yang melumpikan juga banyak. Tapi alhamdulillah kita di lingkungan pemerintah Provinsi Riau 1 sen pun tidak ada yang dipotong. Nah ini sebuah nikmat dan kesyukuran bagi kita semua. Mudah-mudahan ya ketika pemerintah Provinsi Riau khususnya memberikan sepenuhnya hak kita, dan tentu kita juga harus berpikir bagaimana agar kewajiban-kewajiban kita juga kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini terus terang kadang-kadang ya mohon maaf, kayak dia aja takut mati gitu, ya, mohon maaf ya. Covid Pak, takut. Ya, kami juga takut Bu, gitu kan. Tapi kan kita ya harus sama-sama menjaga. Ya, tetap kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban kita, walau kondisinya seperti apapun. Kadang, aduh Pak, anak saya kecil, saya takut. Emang ibu aja, bapak aja punya anak kecil. Kita pun semua punya anak kecil, ya kan? Sama-sama punya. Nyawanya juga sama-sama satu juga. Kecuali anak kami juga 2 nyawa gitu ya, mungkin berbeda. Jadi maksud kami, jangan hal-hal yang seperti itu kita jadikan alasan untuk meninggalkan ya, atau meremehkan barangkali apa-apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Karena sekali lagi, mohon izin sekali lagi, mari kita halalkan ya, kita halalkan hak yang sudah kita terima setiap bulan itu dengan menunjukkan kinerja kita yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua yang sangat kami hormati. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa mungkin di masa Pak Sekda kita yang baru ini, ya, ini mungkin sudah informasi juga. Beliau memang sangat menginginkan segala pekerjaan itu per 1 Januari itu kita harus sudah mulai start. Jadi mungkin kalau dulu mungkin seperti pekerjaan-pekerjaan fisik misalnya agak menunggu-nunggu, sekarang dilakukan namanya lelang dini. Di Desember Januari itu 350 paket pekerjaan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau langsung dilelang dini. Sejak awal, termasuk juga beberapa paket yang ada di Badan Penghubung Provinsi Riau sudah kita sampaikan ke ULP yang akan melelang. Jadi kita start sejak awal Januari, kita sudah start. Ya.
Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya. Nah, diharapkan dengan kita start sejak awal ini, nanti pekerjaan tidak lagi bertumpuk di akhir tahun. Apalagi kalau misalnya sempat menyisakan anggaran atau jadi silpa. Jadi ini informasi kepada Bapak Ibu semua bahwa kita sekarang bekerja lebih cepat, lebih baik. Nah, ini mungkin kita masukkan sedikit tagline-nya Pak SBY dulu. Lebih cepat, lebih baik. Ya. Bapak Ibu semua, keluarga besar Bandung Hukum Provinsi Riau, pada kesempatan yang baik ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Sudah 2 tahun lebih kurang kami bertugas ya bersama para Subak Kasubit di lingkungan Polda Riau ini karena lupa pelantikan yang sama. Sudah lebih kurang 2 tahun kita bersama ya di Badan Hukum Provinsi Riau ini dengan berbagai dinamika, dengan berbagai tantangan. Alhamdulillah seluruh target pekerjaan kita tercapai dengan baik. Jadi yang sisa-sisa itu hanya sisa-sisa lelang, ya, pengamatan listrik yang sifatnya memang tidak terlelang. Kalau sisa lelang itu kan memang tidak bisa kita apa-apain, kecuali memang waktu itu kita diperintahkan untuk menggunakan anggaran lelang itu. Jadi kalaupun ada sedikit silpa di Badan Hukum Provinsi Riau, semata-mata istilahnya karena proses birokrasi yang terjadi di pemerintah. Jadi bukan karena kita tidak bisa memanfaatkan uang. Begitu juga Bapak Ibu semua tentang pekerjaan-pekerjaan target-target, terutama misalnya pekerjaan fisik ya, yang sudah kita laksanakan. Alhamdulillah dalam 2 tahun ini ya, seluruh aset yang bersifat fisik di lingkungan pemerintah Provinsi Riau sudah dapat kita renovasi dengan baik. Jadi ada 5 asrama misalnya, ya, 5 asrama yang ada di bawah pembinaan kita, yang dulunya kita melihat kondisinya mungkin menyeramkan hujan, pernah hujan, ya. Alhamdulillah sekarang semuanya sudah lebih manusiawi. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat ya kondisi asrama adik-adik di Lenteng Agung, di Bogor, di Jogja, maupun yang di Malang. Alhamdulillah semua sudah lebih manusiawi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk penuntasannya, insya Allah tahun ini sudah kita siapkan semua untuk anggaran itu, semua tahun ini kita tuntaskan pengerjaannya. Termasuk di Jogja tahun ini kita lelang besar. Jogja terutama yang putra kita insya Allah akan berubah semua dan dibangun baru, dan insya Allah tahun ini semua akan tuntas yang namanya pekerjaan-pekerjaan musik. Begitu juga misalnya Slipi ya, rencana kita untuk membangun Slipi menjadi hotel. Ini juga secara administrasi sudah kita siapkan semua. Sertifikatnya sudah siap semua, zonanya kita udah urus semua, dan terakhir kemarin alhamdulillah kajian oleh konsultannya sudah keluar. Ya. Konsultan yang mengkaji tentang prospek terbaik bisnis itu kita bangun apa sudah dikaji oleh konsultan profesional. Tak tanggung-tanggung, konsultan yang kita pakai itu untuk konsultan yang dulu mengembangkan kawasan Plaza Senayan. Ya, itulah konsultan yang dipakai sesuai dengan arahan Pak Gubernur, dan awal Desember kemarin kajiannya sudah keluar. Insya Allah nanti kita tunggu lagi arahan pimpinan kita. Insya Allah Januari atau Februari atau seperti apa arahan pimpinan kita nanti, kita sudah bisa melakukan lelang investasi untuk pembangunan mes yang di sini. Jadi alhamdulillah seluruh target-target yang kita inginkan, meskipun secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan keuangan kita, ini terus kita lakukan progres. Begitu juga yang diajukan Pak Jul, alhamdulillah
Balai Selasar sudah selesai kita bangun, ya, belum selesai kita renovasi. Harapan kita sebelumnya memang rumah-rumah adat yang lain itu kita kerjasamakan dengan kabupaten kota terkait, terutama seperti kemarin kita harapkan Bengkalis dan Kampar. Tapi apa boleh buat, ya, sepertinya belum seperti yang kita harapkan. Walaupun tahun kemarin sebenarnya di pemerintahan Bengkalis sudah masuk di APBD-nya, tapi karena suatu dan lain hal ternyata tidak dilaksanakan juga. Apa boleh buat? Namun demikian kita tak akan pernah patah arang, ya. Kami awal pertengahan Desember kemarin barangkali sudah melihatkan surat juga ke Bapeda bagaimana caranya supaya di 2022 ini Anjungan bisa direnovasi dengan menggunakan dana CSR. Ini sudah kami ajukan ke Bapeda, ya, sudah kita bersurat. Secara lisan juga kami sudah mengobrolkan dengan PKI kepada Kepala Bapeda, ya. Insya Allah mereka sudah menampung dengan baik karena sekarang penggunaan dana CSR itu melalui kajian oleh Bapeda, dan ini yang kita harapkan sekarang. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan di tahun 2022 ini rumah-rumah adat, ya, yang belum sempat kita renovasi di Anjungan bisa kita selesaikan dengan skema menggunakan dana CSR ini. Namun, ya, kalau tidak juga ini berhasil, maka saya sudah bertekad, insya Allah di tahun 2023 seluruh pembangunan fisik mesti kita arahkan ke Anjungan. Agar apa? Agar seluruh fisik atau rumah-rumah adat yang belum kita renovasi itu bisa kita tuntaskan renovasi. Jadi insya Allah kalau fisik-fisik yang lain, ya, tahun ini tuntas semua, 5 asrama insya Allah tuntas semua, karena tahun ini juga sudah kita fullkan anggaran semuanya. Begitu juga dengan kantor kita, ya, barangkali masih ada yang belum disentuh, tahun ini juga sudah kita anggarkan, termasuk juga rumah dinas, barangkali sudah kita anggarkan juga. Kalau misalnya nanti skema CSR tidak goal juga atau kurang memuaskan juga, maka di 2023 kita akan fokuskan pembangunan fisik untuk di Anjungan. Jadi Bapak Ibu semua, ini semua secara bertahap, ya, secara gradual kita terus melakukan inovasi-inovasi, perbaikan-perbaikan, sehingga apa yang menjadi harapan kita bisa semuanya tercapai. Bapak Ibu semua yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas capaian-capaian dalam 2 tahun terakhir ini yang sudah bisa kita laksanakan bersama-sama. Ini semua tentu kerja kita bersama, bukan kerja sendiri-sendiri, tapi semua adalah berkat kerja kita semua, kerja Badan Hukum Provinsi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kami mendoakan Bapak Ibu semua tetap sehat, ya. Kita tetap mengedepankan protokol kesehatan dalam aktivitas kita sehari-hari, dan tentu saja sekali lagi kami mohon, kami berharap kepada kita semua, mari tetap kita jaga kekompakan, keharmonisan, dan mari sama-sama kita berikan yang terbaik untuk Badan Hukum Provinsi. Oh ya, satu lagi saya lupa satu lagi, ya, saya berharap kepada kita semua, ya, mohon mari sama-sama kita datang ke kantor ini untuk bekerja. Nah, mungkin saya berharap kepada pejabat-pejabat struktural kita, ya, Kasubag, Kasubit, tolong seluruhnya diberikan pekerjaan. Kalau misalnya tidak diberikan pekerjaan, menghadap kepada Kasubag Kasubitnya, apa kira-kira bisa dikerjakan? Atau kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin kreasi kita sendiri. Ya, saya dulu pernah melihat misalnya Bapak Ibu di ruang rapat melakukan tahfizul Quran misalnya. Ini baik.
nggak apa-apa kita lanjutkan. Ya, daripada kita menggibah, ya, menggunjing yang ada dosa, ya kan, amal kita habis. Lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif. Dulu ada tahsinul Quran, tahfizul Quran, itu baik. Mari kita lanjutkan. Waktu itu juga Pak Rijal pernah ngomong ke saya mau membuat English Club. Nggak apa-apa, silakan kita support. Hal-hal yang positif kita lanjutkan, kita buat, ya. Nah mungkin juga barangkali di Anjungan mau latihan-latihan menyanyi, ya silakan. Jadi jangan ada lagi mungkin di Anjungan, misalnya pegawai sana tak tahu lagu Melayu, nah itu kan aneh, ya kan? Nah, jadi silakan dibuat inovasi-inovasi, kegiatan-kegiatan yang inovatif, agar apa? Agar kita terhindar dari perilaku-perilaku yang hanya membuat perselisihan atau mengurangi amal kebaikan kita karena capek. Ngomongin orang itu capek loh, ya kan? Lebih baik kita fokus dengan apa yang mesti kita kerjakan. Sekali lagi Bapak Ibu semua, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kami berharap di tahun 2022 ini kinerja kita lebih baik lagi, lebih mantap lagi, dan mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi, baik bagi dunia kita maupun bagi akhirat kita. Jadi kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pengantar tugas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami kembali menghadapkan hati dan menadahkan tangan serta menundukkan kepala ke hadirat-Mu. Saya memanjatkan doa, semoga apel pagi ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, jadikanlah apel pagi ini sebagai perekat rasa nasionalisme kami kepada bangsa dan negara, serta memberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana amanah dari-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa para pemimpin kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi telah dilaksanakan, laporan selesai. Mari bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina apel. Para pembina apel, hormat. Berat. Tegak. Berat. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Berat. Di tempat. Berat. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan. Udah istirahat. Oke, terima kasih.